Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tuti Widyaningsih, biasanya dipanggil Widya. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai upaya-upaya di dalam hukum acara pidana. Nah, yang pertama ada yang namanya uh, tindakan kepolisian. Nah, tindakan kepolisian ini merupakan upaya paksa ataupun tindakan-tindakan lain yang dilakukan kepolisian untuk mencegah, menghambat, ataupun menghentikan tindakan pelaku kejahatan yang membahayakan keselamatan ataupun mengancam jiwa raga, harta benda, atau kehormatan, kesusilaan. Nah, selanjutnya ada upaya paksa. Upaya paksa ini adalah kewenangan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan juga hakim untuk melakukan pengekangan kebebasan. Ya, jadi pengekangan kebebasan ini berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan juga pemeriksaan surat. Dasar hukumnya ada di mana? Dasar hukum upaya paksa ini ada di seluruh bab 5 KUHP. Ya, dari pasal 16 sampai pasal 49. Sekarang kita bahas satu-satu. Nah, penangkapan itu apa? Penangkapan itu adalah tindakan penyidik untuk menahan dan untuk melakukan pengekangan kebebasan sementara waktu si tersangka ataupun terdakwa ini untuk kepentingan penyidikan, kemudian penuntutan ataupun pemeriksaan pengadilan. Penangkapan ini ada pengertiannya ada di pasal 1 butir 20 KUHP. Nah, kemudian apa sih yang perlu kita perhatikan dalam penangkapan? Jadi pertama, penangkapan ini harus dilakukan oleh penyidik Polri ataupun PPNS dan harus memperlihatkan surat tugas dan juga surat perintah penangkapan. Kecuali dalam penangkapan tangan. Kalau dalam tangkap tangan boleh dilakukan tanpa ada surat perintah penangkapan dengan ketentuan ini. Si yang tertangkap dan juga beserta bukti-bukti yang didapatkan dari tangkap tangan ini harus segera diserahkan kepada penyidik ataupun penyidik pembantu yang terdekat dari tempat penangkapan. Nah, kemudian penangkapan ini dilakukan berapa lama? Kalau di dalam pasal 19 ayat 1 KUHP, penangkapan ini dilakukan selama 1 hari. Tapi ada pengecualian untuk kasus narkotika. Kalau untuk kasus narkotika, menurut Undang-Undang Narkotika di pasal 76 ayat 1 dan 2, penangkapan ini dilakukan selama 3 hari dan juga bisa diperpanjang untuk 3 hari lagi. Selanjutnya penahanan. Penahanan ini adalah penempatan tersangka ataupun terdakwa oleh penyidik, penuntut umum ataupun hakim dengan penetapannya di tempat tertentu. Nah, penahanan ini ada beberapa syarat, digolongkan menjadi 2, syarat objektif dan juga syarat subjektif. Syarat objektifnya adalah penahanan dilakukan kepada pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun ataupun lebih. Kemudian syarat subjektifnya adalah adanya kekhawatiran si tersangka ataupun terdakwa pelaku kejahatan ini menghilangkan barang bukti, kemudian melarikan diri ataupun mengulangi lagi tindak pidananya itu. Nah, penahanan ini dilakukan di mana? Tempat penahanan. Jadi penahanan ini ada di rumah tahanan negara atau rutan, ada yang dilakukan di rumah ataupun ada di penahanan kota. Kalau di rutan sebelum ada rumah tahanan negara bisa dilakukan di kantor polisi, di kejaksaan ataupun di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit ataupun di tempat-tempat lain yang aman dan memungkinkan untuk bisa dilakukan penahanan. Kemudian ada penahanan rumah dan juga penahanan kota. Kalau penahanan rumah dilakukan di tempat tinggal
ataupun kediaman si terdakwa atau tersangka ini dengan mengadakan pengawasan terhadap si terdakwa ataupun tersangka ini untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam proses penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan pengadilan. Nah, kalau penahanan kota yang dilakukan di kota ini, penahanan dilakukan di kota tempat tinggal si terdakwa ataupun tersangka dengan syarat si terdakwa atau tersangka ini harus rutin melapor dalam waktu-waktu tertentu kepada penyidik ataupun penuntut. Nah, kemudian berapa lama penahanan ini dilakukan? Nah, penahanan ini ada di pasal 24, 25, 26, 27, dan 28 KUHP mengenai lama penahanan. Nah, kalau di pasal 24, penahanan di tahap penyidikan itu dilakukan oleh kepolisian dalam waktu 20 hari dan boleh diperpanjang oleh jaksa penuntut umum selama 40 hari. Jadi kalau misalnya dilakukan penahanan maksimal selama penyidikan ini jumlahnya ada 60 hari. Kemudian penahanan dalam tahap penuntutan itu dilakukan oleh jaksa penuntut umum selama 20 hari dan juga boleh dilakukan perpanjangan oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari lagi, jadi totalnya ada 50 hari. Kemudian kalau tahap pemeriksaan pengadilan di tingkat pengadilan negeri itu dilakukan oleh hakim pengadilan negeri selama 30 hari dan juga boleh diperpanjang selama 60 hari lagi oleh ketua pengadilan negeri, jadi totalnya ada 90 hari. Kemudian pemeriksaan pengadilan di pengadilan tinggi itu dilakukan oleh hakim pengadilan tinggi yang memeriksa selama 30 hari dan juga boleh diperpanjang lagi oleh ketua pengadilan tinggi selama 60 hari, jadi totalnya ada 90 hari. Dan untuk penahanan selama pemeriksaan di Mahkamah Agung dilakukan oleh hakim agung yang memeriksa perkara selama 50 hari dan juga boleh diperpanjang oleh ketua Mahkamah Agung selama 60 hari lagi, jadi totalnya ada 110 hari. Nah, kalau misalnya kita jumlahkan jumlah lama penahanan dari proses penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan di tingkat Mahkamah Agung, kalau misalnya dimaksimalkan semuanya, itu ada 400 hari penahanan. 400 hari penahanan. Nah, apa yang terjadi jika sudah mencapai 400 hari? Nah, kalau sudah 400 hari, ini si tersangka ataupun terdakwa yang ditahan ini harus dilepaskan demi kepentingan hukum, terlepas dari apakah perkaranya ini sudah diputus oleh pengadilan atau belum, ya. Kemudian ada penggeledahan. Penggeledahan ini dibagi dua, ada penggeledahan badan dan juga penggeledahan rumah. Penggeledahan badan ini tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa serta untuk disita. Nah, kemudian ada penggeledahan rumah. Penggeledahan rumah ini adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal ataupun tempat tertutup lain untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang dilakukan oleh undang-undang. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam penggeledahan? Nah, penggeledahan ini dilakukan oleh penyidik ataupun penyidik pembantu atau dan petugas kepolisian lainnya ataupun pihak di luar institusi kepolisian, antara lain seperti saksi,
kemudian kepala desa atau kepala lingkungan tempat dilakukannya penggeledahan itu, penghuni rumah, dan juga pegawai pengadilan negeri. Syarat-syarat penggeledahan ini kalau di pasal 33 ada harus ada surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Kemudian setiap kali memasuki rumah yang akan digeledah ini harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujui penggeledahan tersebut. Dan juga kalau misalnya tidak ada disetujui oleh penghuni ataupun tersangka, atau penghuninya tidak hadir, maka penggeledahan dilakukan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dan 2 orang saksi lagi. Nah, kemudian selanjutnya ada penyitaan. Penyitaan ini adalah tindakan mengambil atau merampas terhadap benda milik seseorang yang diduga merupakan hasil kejahatan dan atau benda-benda lainnya yang terkait dengan tindakan kejahatan tersebut, yang diperbolehkan oleh hukum dengan izin ketua pengadilan setempat. Ini dimuat di dalam pasal 39 KUHP. Tujuannya adalah untuk keperluan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan pengadilan. Nah, apa aja yang bisa disita? Yang bisa disita itu ada benda-benda ataupun tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh ataupun sebagian diduga diperoleh dan dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Kemudian benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana. Kemudian benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana, benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana, dan juga benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Nah, tindak pidana ini bisa dikembalikan atau enggak? Bisa. Tindak pidana ini berhak untuk dikembalikan. Nah, tindak pidana biasanya dikembalikan bisa sebelum ada putusan ataupun sesudah ada putusan. Kalau sebelum ada putusan ini biasanya dikembalikan karena benda sitaan ini sudah tidak diperlukan lagi untuk keperluan penyidikan dan juga penuntutan. Kemudian atau karena perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti, atau ternyata tindakan yang disangkakan itu bukanlah tindak pidana, atau perkara tersebut dikesampingkan demi kepentingan hukum. Nah, kalau barang benda sitaannya ini dikembalikan setelah adanya putusan, biasanya adalah karena perkaranya udah diputuskan dan benda yang disita tadi dikembalikan kepada orang ataupun kepada mereka yang punya benda itu, kecuali kalau misalnya hakim memutuskan benda itu untuk dirampas oleh negara, untuk dimusnahkan ataupun dirusak sampai tidak bisa dipergunakan lagi. Ya. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan surat. Nah, pemeriksaan surat ini ada diatur di dalam pasal 47 dan 48 KUHP. Nah, yang berwenang untuk memeriksa surat ini adalah penyidik dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Kemudian pemeriksaan surat terkait tindak pidana, tapi jika surat yang diperiksa tidak ada kaitannya dengan tindak pidana, maka surat tersebut harus dicap yang bertuliskan telah dibuka oleh penyidik dengan dituliskan tanggal dan tanda tangan dan juga identitas si penyidik. Dan juga kemudian penyidik membuat berita acara atas tindakan tersebut, dan turunan berita acaranya disampaikan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepada
kepala jabatan atau perusahaan komunikasi untuk pengangkutan surat yang bersangkutan. Oke. Udah deh. Udah. Oke, jadi itu tadi penjelasan sedikit mengenai upaya-upaya dalam hukum acara pidana. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya kurang jelas ataupun bahasa saya sulit dimengerti atau saya kurang maksimal dalam penyampaian saya. Mohon dimaafkan, dan saya akan jadi lebih baik lagi ke depannya. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.